Pemirsa, seorang wanita dan anaknya disekap oleh suami siri di Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya disekap, pelaku juga menganiaya korban selama 3 hari. Kasus penyekapan dan penganiayaan menimpa seorang wanita di rumah suami sirinya di Medan, Sumatera Utara. Kasus ini viral di media sosial lantaran para warga dan keluarga korban menggerebek lokasi penyekapan lalu mendapati korban dalam keadaan babak belur. Sementara pelaku yang juga berada di dalam kamar langsung digelandang ke kantor polisi. Penyekapan terjadi pada hari Minggu saat korban mendatangi rumah pelaku untuk mengambil barang-barang milik anaknya. Setibanya di TKP, korban langsung disekap dan dianiaya selama 3 hari. Begitu sampai di atas, adikku masih di tangga, dia langsung tarik aku masuk ke kamar, sampai aku minta tolong ke adikku gojek pintu, dia suruh keponakan yang dibawa untuk usir adikku pergi. Saat ini kasus telah ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya, satu petugas pemadam kebakaran gugur saat bertugas akibat sengatan listrik. Lebih dari 20 rumah terbakar di Kampung Sawo, Dusun Pok, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya karena angin bertiup kencang sehingga warga tidak sempat menyelamatkan banyak harta benda. Warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sesaat setelah mendapat laporan, 4 unit mobil pemadam tiba di lokasi dan petugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan. Api pertama kali muncul dari rumah Haji M. Nur. Sementara seorang anggota pemadam kebakaran bernama Solikin dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas. Diduga Solikin meninggal karena tersengat aliran listrik ketika berusaha memadamkan api. Jenazah korban telah dievakuasi ke Puskesmas Alas. Korban dibawa ke rumah duka di lingkungan Kebayan, Brang Biji, Sumbawa Besar. Warga yang terdampak kebakaran untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Peristiwa memilukan ini kini ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolres Sumbawa untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari obat nyamuk di salah satu rumah warga. Pemirsa, gara-gara cemburu, cucu Mpok Nori dibunuh suami siri yang merupakan warga negara Irak di kamar indekosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Ya, kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap di res area tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Dwinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F, warga negara Irak yang merupakan suami siri korban, sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk minta sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Kuat. Sini turun. Turun Kuat. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban, yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher.
Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Iran. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah merebaknya isu Perang Dunia Ketiga, sekelompok emak-emak di Mandailing Natal, Sumatera Utara terlibat baku hantam saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan perkelahian sekelompok ras terkuat di bumi tersebut sulit untuk dilerai. Video amatir warga merekam percekcokan hingga adu jotos antara sejumlah mak-mak di tengah khutbah sholat Id di Kelurahan Simangambat, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejumlah pihak kewalahan melerai pertikaian yang melibatkan sekelompok ras terkuat di bumi ini. Begitu cintanya Muhammad itu kepada kita. Video berdurasi sekitar 45 detik viral dan menuai beragam tanggapan netizen di media sosial. Belum diketahui pasti pemicu keributan, namun kericuhan mengganggu pelaksanaan sholat Id. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ditinggal mengaji para santrinya, sebuah pondok pesantren khusus wanita di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dibobol kawanan pencuri. Ya, akibatnya sejumlah barang-barang berharga merugi ditaksir 80 juta rupiah. Inilah kondisi pondok pesantren Rumah Quran Ummu Khatijah di Kampung Pamahan, Jati Asih, Kota Bekasi. Usai disatroni kawanan pencuri, sejumlah ruang para santri pesantren khusus wanita ini berantakan. Pintu, jendela rusak, dibongkar paksa pelaku. 22 unit ponsel dan tablet milik para santri, 2 unit laptop milik pesantren, uang tunai khas pondok pesantren 2 juta rupiah, dan beberapa perhiasan raib dikondol pelaku. Diduga pelaku melancarkan aksinya saat para santri tengah berada di kota wisata untuk menggelar pengajian. Santri kembali ke rumah, kita minta untuk cek barang-barang yang hilang di kamarnya. Ada uang tunai, jam tangan, yang diambil. Oh, udah dikalkulasi nggak berapa tuh kerugian? Kerugiannya sekitar, kalau dari laporan polisi sekitar 80 juta. 80 juta. Usai menerima laporan dari korban, petugas kepolisian Polsek Jati Asih Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan pengurus santri dan sejumlah saksi. Para korban berharap agar para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Oh, ini dicop. Pemirsa, upaya pembobolan toko di lokasi padat penduduk di kawasan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil digagalkan warga. 1 dari 3 pelaku ditangkap dan dihakimi massa. Seorang pembobol toko di kawasan padat penduduk di Katerungan, Krian, Sidoarjo menjadi sasaran amuk warga usai gagal melarikan diri. Pelaku yang tak berdaya terus digiring sambil dihakimi warga. Aksi pengeroyokan baru terhenti setelah tiba di kantor balai desa setempat. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku beserta 2 kawannya masuk ke dalam toko dengan cara membobol pintu rolling door. Namun aksi mereka diketahui warga sekitar. 2 pelaku berhasil melarikan diri, sedangkan 1 pelaku tertangkap dan langsung dihakimi massa. Mendapati laporan ini, polisi langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Terjadi aksi pembobolan toko oleh 3 orang pelaku. Namun aksi para pelaku ketahuan oleh masyarakat di sekitar yang masih beraktivitas. Masyarakat kemudian meneriaki para pelaku dan para pelaku berusaha untuk melarikan diri. 1 orang pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat, sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan polisi juga terus memburu 2 pelaku lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Meski dilarang, warga tetap membandel menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Warga pun panik akibat balon udara yang masih ada apinya jatuh di SPBU.
Kepanikan pecah saat balon udara jatuh di SPBU Trunojoyo, Tambak Bayan, Ponorogo. Petugas berlari, menyeret balon menjauhi SPBU lalu dipadamkan. Video rekaman ini pun viral. Peristiwa berawal saat petugas sibuk melayani antrean pembeli. Tiba-tiba, balon udara jatuh di sisi timur. Saat balon jatuh, api dari sumbu masih menyala. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak membesar. Posisi kan balon nggak ada asapnya dalam, langsung turun, jadi apinya itu lagi nyala, langsung ditarik ke pinggir jalan itu, dimatiin pakai pasir, langsung mati. Lalu balonnya itu disobek-sobek udah. Tidak diketahui pelaku penerbangan balon udara tanpa awak ini, dan guna penyelidikan, kasus ini sudah ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah yang dijadikan tempat produksi petasan di Bangkalan, Jawa Timur digerebek polisi. Pemilik rumah yang juga merupakan pemilik bahan peledak kabur saat akan ditangkap. Nah ini, ya, jadi kemudian dimasukkan kertas. Sebuah rumah di Bancaran, Bangkalan, Jawa Timur digerebek petugas Polres Bangkalan. Saat mengecek rumah, petugas pun kaget saat menemukan tumpukan petasan siap jual. Total petasan yang ditemukan sekitar 700 buah dengan ukuran beraneka ragam. Bahkan ada yang ukurannya sangat besar, melebihi ukuran normal yang mencapai 70 cm. Meski berhasil mengamankan ratusan petasan dengan berbagai ukuran, namun pemilik rumah sekaligus pemilik bahan-bahan peledak tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian mercon diameter 20 cm, panjang 1 meter, 1 biji. Mercon dengan diameter 20 cm, panjang 70 cm, 4 biji. Mercon diameter 20 cm, panjang 50 cm, 2 biji. Rencananya razia ini akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Razia dilakukan karena semakin maraknya penjualan petasan di saat Hari Raya Idul Fitri. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Perjalanan mudik yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi kekhawatiran bagi seorang ayah dan anak asal Lampung. Kelelahan di tengah perjalanan panjang membuat keduanya terpisah tanpa disadari. Peristiwa ini terjadi ketika ayah dan anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis, Jawa Barat. Mereka sempat singgah di Bandung sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor pinjaman keluarga. Namun di tengah perjalanan rasa lelah tak lagi bisa ditahan. Sang anak yang tertidur di atas motor tak sadar sudah tertinggal. Warga yang menemukan anak kecil seorang diri sempat kebingungan. Situasi ini langsung mengundang perhatian sekitar. Petugas kepolisian bersama warga kemudian menelusuri. Hasilnya, sang ayah berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi dalam kondisi tertidur kelelahan. Suasana haru tak terbendung saat keduanya akhirnya dipertemukan kembali. Pelukan erat anak dan ayah menjadi penutup perjalanan yang sempat membuat kepanikan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemudik agar tidak memaksakan diri ketika lelah dan selalu mengutamakan keselamatan di perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya justru terjatuh ke jurang. Ya, gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal. Yang mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam. Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan.
Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energy. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri, salah satunya di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah narapidana melakukan aksi sujud syukur usai mendapatkan remisi. Belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi Idul Fitri. Sujud syukur ini merupakan bentuk ungkapan syukur di hari kemenangan. Remisi khusus 2 atau langsung bebas yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat mereka bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Dari total 1.096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 diantaranya mendapat remisi hari raya dengan rincian remisi khusus 1 dengan masa potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan yang diberikan kepada 787 narapidana. Sementara remisi khusus 2 atau langsung bebas diberikan kepada 13 narapidana. Rata-rata yang mendapat remisi khusus 1 dan 2 adalah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan lain. Ini dapat remisi. Dapat alhamdulillah. RK2 ya? Rutan Salemba memberikan saya remisi 2 bulan, Pak. Berarti langsung bebas hari ini? Bebas, Pak, alhamdulillah. Mau kemana rencananya? Rencana saya mau ke Surabaya, Pak. Tapi nggak punya ongkos, bingung. Perlu diketahui bahwa RK2 ini adalah narapidana yang bebas karena masa pidananya habis dipotong oleh remisi. Jadi hari ini ada 13 orang yang langsung pulang karena mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu sebanyak 155.908 narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga mendapat remisi Hari Raya. Selain itu, sebanyak 1.123 anak binaan juga menerima pengurangan remisi khusus. Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik, serta mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta dan Bogor, Rani Sanjaya, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, baru 7 hari ditahan di rutan KPK. Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas ternyata kini menjadi tahanan rumah. Ya, hal ini awalnya diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Hareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu sampai dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara.
KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan. Termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik keras keputusan KPK karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor, dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu, yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam, dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem, di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak, berarti kan diskriminasi gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan meminta pengalihan penahanan, atau penahanan luar, atau penahanan rumah, atau penahanan kota, atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan mulai memperlakukan WFA bagi ASN dan karyawan swasta setelah masa libur Lebaran. Ya, kebijakan ini diambil untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia di masa membaranya Perang Timur Tengah. Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa mengungkap bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya pun menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sebenarnya lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 50%. Pemirsa, usai Lebaran, tumpukan sampah berserakan hampir di seluruh ruas jalan di Kota Bandung. Kondisi diperparah dengan ditutupnya TPA Sarimukti untuk sementara. Tumpukan sampah berserakan hampir di seluruh jalanan pusat Kota Bandung. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di bahu jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan berbagai program berbasis partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat kewilayahan hingga penguatan petugas kebersihan. Ya, sekarang ini sekarang kita fokus selama 3 hari itu pengangkutan semua penumpukan sampah di jalan-jalan, karena itu setiap 3 jam pasti terjadi. Jadi kita akan pengangkutannya setiap 3 jam. Memang tidak bisa sekaligus ya, karena kita juga bisa mengatur agar sampah itu bisa kita masukkan ke dalam TPS penampungan sambil menunggu dibukanya kembali kuota untuk menuju ke TPA Sarimukti. Pemerintah Kota Bandung menghargai kelompok masyarakat yang membantu dalam upaya mengurangi volume sampah
selama tempat pembuangan akhir Sari Mukti diliburkan untuk sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. 2 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung mulai ramai kendaraan menuju Jakarta. Ya, hingga hari ini tercatat ada 45.466 kendaraan melewati gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara kendaraan dari Jakarta menuju Semarang sebanyak 30.888 kendaraan. Data ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah. Petugas mengimbau para pemudik yang hendak balik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sementara itu, arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal, cenderung lengang. Tidak terlihat antrian kendaraan yang hendak kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026. Puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang, di mana gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret, sementara gelombang kedua diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret. Informasikan pelayanan di dermaga. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kami sudah terhubung bersama rekan-rekan jurnalis kami. Ada Anissa Rizky di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Kita akan ke Anissa terlebih dahulu di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Selamat pagi Anissa, bagaimana suasana terkini di lokasi Anda melapor saat ini? Selamat pagi Arlista dan juga Syafa. Saat ini pantauan dari arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 memang terpantau sejak pagi tadi hingga saat ini masih lengang, cenderung ramai dan juga lancar. Memang kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan mobil yang saat ini lebih banyak dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Kalau dilihat dari data begitu ya, Syafa dan juga Arlista, memang saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di hari-hari Lebaran yang biasanya dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini hanya sekiranya 30.000 kendaraan yang melintas, namun di hari ini sudah lebih dari 45.000 kendaraan. Selain itu, kalau dari arah sebaliknya, ini tercatat di hari-hari Lebaran yang biasanya hanya 16.000 saat ini sudah mencapai 30.000 kendaraan lebih yang melintas. Dan selain itu juga memang one way nasional rencananya akan diberlakukan pada hari esok, yaitu di tanggal 24 Maret 2026 yang menjadi hari nantinya puncak dari arus balik di momen Lebaran tahun 2026 ini. Hingga kini memang dari pihak otoritas terkait yaitu Jasa Marga dan juga kepolisian kini juga akan memberlakukan one way lokal apabila nantinya jumlah kendaraan yang melintas dari arah Semarang ataupun Solo menuju ke Jakarta ataupun Kendal ini mengalami peningkatan, yaitu 3.000 kendaraan per jamnya nantinya akan diberlakukan sistem one way lokal. Dan kami pun juga masih menunggu diskresi dari pihak kepolisian karena pada pagi hari ini keputusan akan nantinya diumumkan. Dan selain itu juga memang selain adanya rekayasa arus lalu lintas yaitu one way nasional dan juga lokal, penambahan gardu tol ini juga dipersiapkan dari pihak Jasa Marga Semarang Batang, yang mana saat ini total ada 8 gardu tol, yaitu yang dipersiapkan dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Selain itu juga ada 17 gardu tol juga yang dipersiapkan untuk melayani dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Dan hingga kini kami pun juga menghimbau kepada pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kalikangkung bahwasannya potongan
tarif tol juga akan diberikan bagi Anda yang akan melintas di tanggal 26 Maret dan juga di tanggal 27 Maret. Potongannya ini sebesar 46%, yaitu yang biasanya para pemudik ini harus membayar sekiranya Rp460.000, cukup membayar Rp304.000 saja. Dan kami pun saat ini juga masih terus melakukan pemantauan, bahwasannya cenderung di tempat kami melaporkan ini situasi arus lalu lintas masih lengang dan rekayasa arus lalu lintas pun juga belum diberlakukan hingga saat ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syafa dan juga Arlista. Iya, terima kasih Anissa Rizkia. Kemudian kita akan bergeser ke Pelabuhan Bakahuni di Lampung Selatan, Lampung bersama Salam Pulungan. Selamat pagi Salam, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Safa, Arlista, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakahuni Lampung ini masih terpantau normal cenderung lengang, tidak tampak adanya antrean kendaraan yang panjang dalam melakukan perjalanan menuju ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Karena memang berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per tanggal 21 Maret kemarin tercatat kurang lebih ada 5.775 kendaraan yang telah diberangkatkan atau juga kembali menuju ke Pulau Jawa di momen arus balik ini, dan tentunya jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat untuk puncak arus balik sendiri memang akan terjadi dalam periode 2 gelombang, di mana nantinya untuk gelombang pertama akan berlangsung pada tanggal 24 dan juga 25 Maret, kemudian di gelombang kedua ini nantinya akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa, Arlista, dan juga pemirsa, bahwa memang untuk penerapan skema rekayasa lalu lintas di Pelabuhan Bakahuni Lampung ini nantinya juga akan sama ketika penerapan pemberlakuan tersebut dilakukan di Pelabuhan Merak, Banten di momen arus mudik beberapa waktu yang lalu ya, di mana nantinya akan ada skema seperti delaying system, kemudian juga ada buffer zone yang nantinya akan diterapkan begitu di rest area di kilometer 20B, kemudian juga ada di kilometer 33B, 49B, kemudian juga ada di kilometer 67B dan juga 87B. Kemudian juga nantinya akan ada di jalur arteri ya, seperti di Terminal Gawan yang nantinya juga akan dilakukan untuk penerapan rekayasa lalu lintas tersebut. Dan penerapan dari single tarif juga masih akan terus dilakukan ya. Mulai hari ini sudah mulai diberlakukan untuk single tarif hingga nanti pada tanggal 29 Maret mendatang, di mana nantinya untuk pemberlakuan skema tarif ini akan ada penyamaan atau juga penyetaran harga, baik itu harga reguler dan juga eksekutif, ini satu harga semuanya. Tapi untuk masyarakat yang melakukan perjalanan menuju ke Pulau Jawa ini tidak bisa memilih apakah nantinya mereka harus ini masuk ke dermaga eksekutif ataupun reguler. Ini tergantung dari kondisi di lapangan yang ada. Nantinya akan ada petugas yang akan mengatur siklus dari arus lalu lintas, apakah kendaraan tersebut diarahkan menuju ke dermaga eksekutif atau dermaga reguler, nantinya tergantung dari situasi di lapangan dan tergantung juga dari kesediaan kapal. Karena memang dapat kami informasikan juga bahwa di momen arus balik Lebaran ini diprediksi untuk kendaraan akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan di periode arus mudik. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa, Arlista, dan juga pemirsa, bahwa dari masyarakat ini juga turut dihimbau untuk mengatur waktu perjalanannya agar nantinya tidak terjebak dalam kemacetan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Karena memang kalau kita berkaca pada momen arus mudik di Merak beberapa hari yang lalu, ini memang masyarakat banyak yang melakukan perjalanan mudiknya ketika waktu gelap, terutama setelah melakukan atau juga melaksanakan buka puasa ataupun juga setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih, di mana pada waktu-waktu tersebut memang banyak masyarakat yang melakukan perjalanan arus mudik. Kemudian juga nantinya diprediksi untuk arus balik ini kemungkinan juga akan banyak masyarakat yang melakukannya perjalanan arus baliknya pada waktu gelap. Syafa, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakahuni, dan sebelumnya ada Anissa Rizkia di Gerbang Tol Kali Kangkung. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan, jaga kesehatan. Di pemirsa, 2 hari setelah Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Ya, banyak pemudik kembali lebih awal untuk menghindari kemacetan. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat di persimpangan arteri Pantura Pleret Weru, Kabupaten Cirebon.
Arus lalu lintas tersendat di sejumlah persimpangan mulai dari Simpang Pemuda hingga Simpang 4 Palimanan. Pemudik mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari kemacetan. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Mulai masuk kerja. Oh gitu. Ini dari mana? Dari Brebes. Mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini sama siapa aja? Ini orang tua, bapak, sama adik-adik sama anak. Sementara itu, pemirsa, sejak Senin pagi ribuan penumpang sudah memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ribuan penumpang merupakan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar penumpang mengaku berangkat lebih awal agar dapat istirahat terlebih dahulu beberapa hari sebelum masuk kerja. Menurut Humas KAI Daob 3 Cirebon, kepadatan calon penumpang masih terus terjadi hingga malam nanti, mengingat semua tiket dengan tujuan Jabodetabek hingga malam sudah habis terjual. Ini Gunung Jati ya segini ya? Gunung Jati. Yang setengah 5 bagus. Kepadatan kendaraan mengular di jalur wisata Cirebon Kuningan, tepatnya di exit tol Ciperna Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, rekayasa sistem buka tutup diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Ribuan kendaraan dari 3 arah yakni menuju kota Cirebon, Kuningan, dan pintu keluar tol Ciperna Barat terjebak kemacetan parah di jalur wisata Cirebon Kuningan. Diperkirakan kepadatan sudah mengular hingga 3 km. Hari ketiga Lebaran, volume kendaraan terpantau tinggi menuju sejumlah pusat kuliner maupun objek wisata. Selain masih banyaknya pemudik yang melakukan perjalanan, kemacetan diperparah warga yang akan berwisata mengisi libur Lebaran. Petugas bersama relawan pun berusaha mengurai kendaraan agar tidak terus menumpuk. Bahkan Satlantas Polresta Cirebon sudah memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan memutarkan kendaraan dari jalan baru agar tidak langsung lompat ke jalur Ciperna. Sedangkan di simpang pertemuan arus exit tol Ciperna, petugas melakukan sistem buka tutup untuk memperpendek ekor antrean. Warga di Sidoarjo, Jawa Timur berbondong-bondong menitipkan sepeda motor mereka ke polsek terdekat. Warga memilih menitip motor ke polsek karena lebih aman dan mudah dibandingkan penitipan motor umum. Polsek Balong Bendo, Sidoarjo ramai dikunjungi warga yang akan menitipkan sepeda motor. Mereka rata-rata warga di sekitar polsek yang baru mudik pada Lebaran hari kedua. Selain karena gratis, warga sengaja menitipkan sepeda motor di polsek karena dinilai lebih aman dibanding dengan penitipan motor umum yang ada di titik keramaian. Dengan menunjukkan kartu identitas penduduk, STNK, dan nomor telepon ke petugas, warga bisa menitipkan motor secara gratis tanpa ada batas waktu penitipan. Seluruh motor yang dititipkan ini diparkir di parkiran yang ada di dalam area polsek. Titipkan sepeda motor mau ke Ngawi, Jawa Tengah. Mudik ya, sama keluarga. Sama keluarga. Aku yakin di sini di polsek lebih aman daripada penitipan. Untuk memberi rasa aman dan tidak menimbulkan kecemasan. Ini rata-rata kan pendatang di sini, ada yang ke Ponorogo, ada yang ke Madiun. Jadi kami menghimbau untuk yang mau menitipkan meninggalkan identitas dan nomor telepon. Jadi suatu saat kembalinya tanggal berapa, nanti biar komunikasi dengan petugas jaga sehingga nanti tidak keliru mengambil maupun menyerahkan petugas, jadi untuk memudahkan administrasi. Penitipan sepeda motor gratis bagi warga digelar di seluruh polsek di Sidoarjo sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang mudik keluar kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata bersama keluarga. Ya, salah satunya Cikau Park Purwakarta yang memiliki beragam wahana mulai dari edukatif hingga wahana ekstrim yang patut dicoba. Cikau Park di Purwakarta, Jawa Barat menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata untuk mengisi libur lebaran. Warga bersama keluarga beramai-ramai memadati wisata menarik ini. Di sini, anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati berbagai wahana bermain, seperti wahana air atau kolam renang, kolam ombak, dan juga bermain kano. Selain bermain air, pengunjung bisa bermain di Taman Satwa. Anak-anak bisa belajar dan berinteraksi dengan aneka hewan. Lebih seru sih buat anak-anak kan, ramah jadi banyak anak-anak bisa pada main air sekalian gitu. Tadi 50.000 sih per orang. Kalau dibandingkan tahun lalu kita sedikit meningkat volumenya, mudah-mudahan terus meningkat sampai hari-hari liburan ini ya. Kita ada waterpark. Itu yang wahana utama kita, kemudian untuk sesi ataupun section edukasinya kita punya mini zoo. Kemudian setelah itu ada untuk orang-orang yang suka swafoto, kita punya area indoor juga, namanya Rumah Ilusi. Desainnya juga nyaman buat anak-anak tentunya, kalau orang tua kan biasanya ngikut ya. Bagi Anda yang suka memacu adrenalin, rainbow slide dan ATV off-road patut dicoba. Bermain ATV, pengunjung bisa melewati medan yang tajam sambil menikmati pemandangan alam nan indah. Dengan harga terjangkau dan lokasi yang mudah diakses, Cikau Park kian ramai warga menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Wah, pemirsa, saya baru saja selesai wahana terakhir yang menantang ini off-road. Seru sekali, nilai dari saya 10/10. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tilapia Aulia Novadu Kusuma Ajus melaporkan. Pemirsa, suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai oleh warga yang baru berangkat mudik. Sementara arus balik diperkirakan mulai tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini. Jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan baik untuk arus mudik maupun arus balik. PT Kereta Api Indonesia terus mengatur jadwal keberangkatan dan kedatangan untuk mencegah penumpukan di area stasiun. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang. Keamanan di stasiun pun diperketat. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan jurnalis iNews. Ada Indira Utomo di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan ada Indira Setiabudi di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Tapi kita terlebih dahulu ke Indira. Selamat pagi Indira, bagaimana untuk kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Apakah sudah mulai banyak pemudik yang datang? Ya, selamat pagi Arlista dan juga Syafa. Untuk aktivitas di Stasiun Pasar Senen pagi ini masih dipadati oleh calon penumpang, baik yang nantinya akan berangkat ke luar Jakarta maupun yang tiba ke luar Jakarta dengan kota-kota favorit di Pulau Jawa seperti Purwokerto, Semarang, Malang, dan juga Jogja. Dan saya saat ini akan coba mewawancarai salah satu calon penumpang yang akan berangkat ke luar Jakarta. Selamat siang, Mas. Iya, selamat siang. Ya, Mas, boleh diperkenalkan dengan Mas siapa? Saya Mubarok. Mas mau ke kota mana tujuannya? Cirebon. Beli tiketnya dari kapan, Mas? Dari minggu lalu mungkin. Kenapa baru berangkat sekarang nih setelah Lebaran? Iya nih, soalnya baru bisa sempet dapat tiketnya sih H+2 ya, Mbak. Rencana kembali ke Jakarta kapan?
Belum tahu sih Mbak. Ya udah, terima kasih ya Mas, semoga perjalanannya menyenangkan. Ya itu dia tadi salah satu perbincangan saya dengan calon penumpang yang nantinya akan kembali ke kampung halaman. Dan memang ternyata masih ada beberapa calon penumpang yang tidak mendapatkan tiket begitu karena ternyata kereta api masih menjadi moda transportasi favorit. Dan untuk data yang kami dapatkan dari PT KAI sendiri, untuk hari ini yang nantinya akan tiba di Stasiun Senen berjumlah lebih dari 16.000. Angka ini melonjak lebih tinggi jika kita bandingkan dengan hari kemarin yang hanya berkisar 7.000. Sementara penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen angkanya masih sama dan stagnan berkisar di angka 19.000. Mengingat bahwa besok juga merupakan hari terakhir cuti lebaran bersama. Demikian Arlista dan juga Syafa. Iya, terima kasih Indira Utomo. Kemudian kita akan menuju ke Lingkar Gentong Tasikmalaya. Ada Indra Setiabudi di sana. Selamat pagi Indra, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat pagi menjelang siang. Syafa, Arista dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk terkait arus balik di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat masih terpantau ramai cukup lancar. Bisa saksikan para kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan maksimal, Arista, dan mana memang untuk terkait puncak arus balik untuk di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini akan diprediksi H+3 ini esok hari, Syafa. Adapun juga bahwa memang untuk tes skema ini juga nantinya akan diberlakukan ketika nantinya ada kepadatan yang cukup signifikan, ini mengular hingga 2-3 km ke belakang. Dan kalau untuk kami memantau bahwa memang untuk di jalur Lingkar Gentong ini susah ditebak, Syafa, Arista. Dan tiba-tiba ini menumpuk, tiba-tiba langsung longgar kembali dikarenakan memang jalur ini jalur krusial ataupun jalur alternatif bagi para pemudik ataupun juga warga lokal yang berdekatan seperti Bandung menuju Tasik maupun juga dari Tasik menuju Bandung ini selalu mengaktivitas ataupun melakukan kegiatan mudik melintasi jalur selatan Lingkar Gentong ini. Adapun juga di sini Arista dan juga pemirsa bahwa memang untuk mengantisipasi lonjakan ini kepolisian masih berjaga di berbagai titik di wilayah Lingkar Gentong ini, dan nanti ketika ada kepadatan dan memang untuk terkait arus balik ini nantinya akan diprioritaskan untuk jalur dari Tasik menuju Bandung. Ini arah balik menuju Bandung, Jakarta dan sekitarnya, dan memang nantinya akan dilakukan skema terkait one way ini dari Lingkar Sukamantri hingga Gentong, dan kami menginformasikan bahwa untuk tetap berhati-hati di jalan dikarenakan memang banyak lingkar, banyak tikungan tajam maupun juga tanjakan cukup signifikan, dan berhati-hati selama sampai tujuan. Kembali ke Anda, siapa? Terima kasih banyak laporannya. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, dan sebelumnya ada Indira Utomo melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya pemirsa puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Today hari ini. Ya, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Arlista Hadi. Pemirsa pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Bye-bye. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung.